Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Berliani dari kelas 12 IPS 4 akan menganalisis unsur intrinsik dalam novel Selamat Tinggal karya Terelie. Materi yang pertama saya akan bahas yaitu ada unsur intrinsik, tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, amanat, biografi pengarang, nilai-nilai, gaya bahasa. Nah, yang pertama ada unsur intrinsik. Alur yang digunakan dalam novel Selamat Tinggal ini adalah alur campuran, di mana di dalamnya terdapat alur maju dan alur mundur. Yang kedua ada tema. Dalam novel ini mengangkat tema tentang pembajakan karya tulis yang terus merajalela. Selain itu juga tentang berdamai dengan masa lalu, bertemu dengan hal-hal yang baru, dan kemudian tentang seberapa besar harga dari sebuah kepercayaan. Selanjutnya ada latar waktu. Dalam novel Selamat Tinggal ada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Kutipannya pagi, yaitu esoknya dia memang bangun pagi-pagi. Ada pada halaman 258. Malam, bapaknya bertanya malam itu saat Sintong memberitahu dia diterima. Ada pada halaman 17. Sore, pukul 5 sore, Sintong mampir sebentar ke toko buku, halaman 97. Latar tempat, ada di toko berkah, kampus, dan Gunung Gede. Latar tempat, kampus, gerimis membungkus kampus, ada pada halaman 16. Gunung Gede, jika tidak ada aral melintang, saya akan ikut naik Gunung Gede, ada pada halaman 239. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh Sintong Tinggal yaitu sosok pemuda yang bekerja keras, baik, sopan, dan penyayang. Pak Dekan, yaitu sosok protagonis dosen yang bijaksana yang selalu memberikan semangat kepada mahasiswanya. Ada Pak Lik Maman dan Buk Lik Ningrum, pemilik toko berkah tempat Sintong bekerja yang sangat baik. Ada Pak Darman dan istri Pak Harja, baik yang membantu proses skripsi Sintong. Ada Bunga, teman Jess yang sinis, jutek, dan penuh misteri. Ada juga Jess, perempuan cantik dan baik hati yang mengubah Sintong untuk bisa membuka hati kembali. Ada Mawar, perempuan yang telah membuat Sintong patah hati dan terluka. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel Selamat Tinggal itu menggunakan sudut pandang orang ketiga karena penyebutan nama tokoh dan kata dia ataupun mereka. Amanat yang terkandung dalam novel Selamat Tinggal karya Terelie ini yaitu terus berjuang dan semangat hidup, hargai karya tulis seseorang sekecil apapun karyanya, dan tidak melakukan pembajakan pada karya tulis karena itu hal yang ilegal. Selanjutnya menafsirkan pandangan pengarang. Kutipan yang pertama, ibu titip ini buat Mas. Selamat mengulurkan kotak plastik. Gudeg buatan ibu. Beliau bilang Nak Sintong telah bekerja keras beberapa hari ini, jadi dibuatkan makanan spesial. Nilai kehidupan atau aspek kehidupan yang terkandung yaitu nilai sosial karena ibu telah memberikan Sintong gudeg. Pandangan pengarang. Kutipan di atas menggambarkan makna nilai sosial menghargai kerja keras Sintong karena telah membantu beberapa hari menyiapkan toko dan membuat makanan dititipkan untuk Sintong. Selain menghargai keras Sintong, hal tersebut juga bisa digambarkan sebagai tanda ucapan terima kasih Buk Lik Ningrum kepada Sintong. Selanjutnya, interpretasi pandangan pengarang. Sangat setuju dengan pandangan pengarang karena Sintong adalah seorang pekerja keras dan membantu Buk Lik Ningrum merapikan toko. Oleh karena itu, Buk Lik Ningrum mengucapkan terima kasih dan memberikan Sintong gudeg. Selanjutnya ada kutipan, Sintong memanggil Selamat dengan panggilan Mas, menghormati umur yang 30 tahun. Sebaliknya, Selamat, karyawan Pak Lik Maman dari Pasar Senen, juga memanggil Sintong dengan panggilan Mas, menghormati dia sebagai keponakan juragan. Nilai kehidupan atau aspek kehidupan yang terkandung adalah nilai moral, yaitu Sintong yang menghormati yang lebih tua, begitupun sebaliknya. 2. Sudut pandang pengarang. Kutipan di atas menggambarkan makna sikap saling menghormati antara Sintong dan Selamat. Putri mengatakan bahwa menghargai dan menghormati adalah suatu hal yang wajib yang harus melekat pada diri seorang. Sikap menghormati tersebut ditunjukkan dengan panggilan Sintong kepada Selamat dengan sebutan Mas, mengikuti umurnya yang memang lebih tua dari Sintong. Sebaliknya, Selamat juga memanggil Sintong dengan sebutan Mas karena menghormati Sintong sebagai keponakan dari juragan atau bos tempat dia bekerja.
Selanjutnya, interpretasi pandangan pengarang. Sangat setuju dengan pandangan pengarang karena Sintong adalah seorang pekerja keras yang seharusnya menghormati pelanggan, apalagi pelanggan yang lebih tua, karena sudah kewajiban kita untuk saling menghormati. Kutipan selanjutnya adalah 5.000-nya hitung-hitung buat ongkos angkot bang, kalau 75.000 nanti saya jalan kaki pulang ke rumah. Baiklah, Sintong akhirnya mengalah. Nilai kehidupan atau aspek kehidupan yang terkandung adalah nilai sosial, kepedulian terhadap orang lain. Dua, pandangan pengarang. Kutipan di atas menggambarkan makna kepedulian Sintong untuk mahasiswa tersebut. Memberikan buku tersebut dibeli dengan harga yang diminta, mengingat mahasiswa itu supaya bisa naik angkot dan tidak perlu pulang berjalan kaki. Selanjutnya ada interpretasi pandangan pengarang. Sangat setuju, karena sikap Sintong yang membantu pelanggannya sendiri dengan memberi uang kembalian agar mahasiswa tersebut bisa pulang naik angkot patut ditiru. Selanjutnya, biografi pengarang. Terelie merupakan nama pena penulis novel Indonesia. Terelie lahir di Lahat, Indonesia 21 Mei 1979 dengan nama Darus. Beberapa karya Terelie yang diangkat ke layar lebar yaitu Hafalan Salat Delisa dan Moga Bunda Disayang Allah. Meski berhasil dalam dunia literasi Indonesia, kegiatan menulis hanya sekadar hobi karena sehari-hari ia masih bekerja di kantor sebagai akuntan. Adapun karya-karya Terelie yaitu Hafalan Salat Delisa, Moga Bunda Disayang Allah, Sepotong Hati yang Baru, Rembulan Tenggelam di Wajahmu, Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, Kau, Aku, dan Sepucuk Ampau Merah, Bulan, Hujan, dan masih banyak lagi karya Terelie yang lain. Selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa yang terkandung dalam novel Selamat Tinggal karya Terelie. Yang pertama, majas metafora. Kutipannya yaitu, ya mahasiswa sekarang juga tambah-tambah cantik, beda banget kayak waktu zaman kita dulu. Ada pada halaman 199. Kenapa? Karena makna sebenarnya itu bukan itu, melainkan perbedaan masa SMA dan masa kuliah. Yang kedua, majas personifikasi. Hanya ada 2 kipas di dinding yang berderet berisik setiap dinyalakan di siang terik. Ada pada halaman 7. Kalimat di atas menggunakan majas personifikasi karena menganggap dinding yang berderet berisik ketika kipas dinyalakan. Yang ketiga, ada majas hiperbola. Tubuhnya kurus tinggi, terlihat sehat dan gagah di usianya. Ada pada halaman 77. Kalimat di atas menggunakan majas hiperbola karena menggunakan ungkapan yang berlebihan. Yang terakhir ada majas ironi. Kutipannya yaitu, beli buku bajakan seharga 40.000 masih nawar. Bilang aja tidak punya uang. Ada pada halaman 159. Kalimat di atas menggunakan majas ironi karena menggunakan makna yang bertentangan dengan makna sesungguhnya atau menyampaikan sindiran secara halus. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.